Wa an Muawiyah dari Muawiyah ibni Hayadah. Qala berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zauzah, apa hak istriku? Apa hak istriku? Ahadina alaih, di antara kami atas sebagai suaminya. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, antut imaha ida tomi'ata. Kalian harus memberi makan kalau kalian makan. Ini pernah dibahas. Jadi kalau kita makan nasi padang, istri kita juga kasih nasi padang. Kumalamun tedoyan, ambil ada itu mah. Ternyata kita nasi padang, ibu-ibunya sebenarnya nasi jengkol. Gitu. Itu yang beda lagi. Antut imaha ida tomi'ata. Kalian memberi makan ketika kalian makan. Jadi kalau kita tidak makan, ya orang kita makan, ya wayana itu makan. Wa naksuha ida tasaita. Dan kalian memberikan pakaian tatkala kalian berpakaian. Jadi kalau kita beli baju, istri kita berikan baju. Embungen, ada sok beda selera gitu. Kan sekarang mah tidak begitu, orang beli baju terus memberikan cantang tuh katampi tah. Ini baju nu kieu patut. Dibayar mahal teuing. Nah, semacam itu. Itu mah lebih tahulah Bapak dan saudara-saudara sekalian, berbeda-beda lah itu orang-orang. Jadi artinya bagaimana tatkala kita memberi baju, ya ditawari, pilih bade meser acuk ya artosna kamari ayah meser acuk gitu tah gitu. Artinya gini, kalau kita meser acuk 100 itu nyepesan 100, kira-kira keresan teh istri. Wah, mahi kanu naon. Ya kan buat kita cukup 100.000 ya baju. Begitu perempuan, mahi kanu naon. Gitu. Nah, mungkin itu perlu diatur lah kalau dalam masalah besarannya. Wala tadribil wajha, dan janganlah kalian doroba memukul wajha pada wajahnya. Wala tuqabbih, dan janganlah kamu menjelek-jelekan. Wala tahjur fil bait, dan janganlah berpisah ranjang kecuali di dalam rumah. Jadi kalau mau pisah ranjang, orang ulah pundungan, ulah malah keluar ya orang, nah jangan gitu. Kalau kita sedang marah, nusus dengan istri, jangan keluar. Jawab kalau keluar bahaya. Kenapa? Bahasanya gini Pak, kalau senjata sudah dikokang, sudah ada pelurunya, nanti bisa bahaya. Nanti bisa meletus di mana saja, itu permasalahannya. Itu. Tapi kalau sudah dikokang masih ada di dalam, masih dalam serangka, insya Allah gitu. Meletus pasti di serangkana gitu. Gampangnya begitulah. Nah, analoginya semacam itu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu. Yang pertama mengajarkan kepada kita kalau kita makan, kasih makan istri kita. Jangan membeda-bedakan. Ya sudah kayak begini, kayak kita sudah saatnya lah gitu ya. Tidak ada istilah di imam mah cukup jeung asin. Pas orang di luar mah bisa berpoya-poya jeung dimsum atau jeung sate segala macam tidak. Nah kecuali lagi tadi tidak doyan ya berbeda lagi. Selanjutnya ketika kita membeli pakaian yang dibelikan pakaiannya.
Jangan kita ginding sorangan, sementara istri kita compang-camping gitu. Tapi yang jadi masalah kan ya seperti nama gitu, ya bukan ngomong ke anu di imah gitu ya. Hari baju awewe mah bisa 2 lemari, urang mah cukup setengah lemari gitu. Karena apa? Memang kebutuhannya berbeda. Makanya tadi apa yang kita lakukan? Mengalah untuk menang. Daripada kita menang tapi eleh. Yang selanjutnya adalah wala tadribil wajhi. Jangan sekali-kali memukul wajah, wala muqabbih. Dan jangan dijelek-jelekan. Kenapa tadi? Engkau dipoyok tapi dilebok. Ulah sampai begitulah. Wala tajur ila fil bait. Jadi kalau ada kejelekan perempuan, kita simpan dalam hati kita. Itu ya tatkala sepertinya sih. Nanti ada nih hadis yang lain. Kalau dilihat dari lelaki mah jarang lah membahas tentang kejelekan perempuan istrinya gitu. Kenapa? Jadi kalau perempuan atau istri kita jelek, sebenarnya adalah kejelekan diri kita. Kejelekan diri kita. Begitu juga dengan perempuan harusnya begitu. Tidak boleh menjelekkan laki-laki atau suaminya, karena menjelekkan suaminya saudara menjelekkan diri sendiri. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah kalian memisah ranjang, pundung, kurang. Nah, bagaimana dengan kalau yang pundungnya adalah perempuan? Nanti ada apa? Jadi kalau perempuan pundung terus dia pergi ke rumah orang tuanya, biarkan, jangan dijemput. Iya Pak, itu aturannya begitu. Kalau dia pundung, terus dia pergi tanpa permisi kita ke orang tuanya, biarkan aja, jangan dijemput. So kayaknya Pak kuat-kuat, gitu. Aturan semacam itu. Ini dalam aturannya gitu. Nanti ada apa caranya? Nanti ada yang sebut dengan utusan gitu, diutus oleh kita. Kenapa? Tapi dah sekarang mah pundung sakedeng da WA-an atuh. Video call gitu. Itu yang sekarang lebih mudah dengan teknologi. Wallahu a'lam bishawab.